Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Prasdita Fikronisa dengan NIM P1374331200001 dari kelas 1A Prodi D3 Sanitasi Poltekkes Kemenkes Semarang. Di sini saya akan menjelaskan proses pembangunan rumah. Selamat menyaksikan. Yang pertama, pembuatan bauplan. Pada lahan yang akan dibangun rumah dibersihkan terlebih dahulu, lalu diberi pembatas sebagai tolak ukur pembangunan rumah. Penggalian fondasi. Lakukan penggalian sesuai dengan pembagian ruangan dan galilah fondasi hingga ke lapisan tanah yang cukup kuat. Pembuatan fondasi dan beton. Masukkan semen dengan campuran adukan 1 semen banding 4 pasir ke dalam galian fondasi. Kemudian masukkan dan susunlah batu kali ke dalam galian fondasi. Masukkan kembali adukan semen ke dalam galian fondasi dan susunlah kembali batu kali tersebut ke dalam galian fondasi. Pembuatan sluf dan rangka kolom. Yang digunakan berupa besi tulangan yang telah diukur sesuai dengan ketentuan. Fungsi rangka kolom adalah sebagai penerus beban seluruh bangunan ke fondasi. Pengecoran sluf dilakukan dengan cara menuangkan adukan beton ke dalam rangkaian besi sluf yang telah dibagi steam, kemudian ratakan bagian permukaannya. Pemasangan batu bata. Lakukan pemasangan batu bata satu persatu dengan jarak antar spesi dan campuran adukan dengan bata tidak lebih dari 1 cm. Pada pemasangan pipa air kotor, pasanglah pipa sesuai dengan denah dan timbunlah dengan tanah urugan. Untuk konstruksi septic tank sendiri disekat dengan bata dan di atasnya diberi penutup dengan plat beton, dilengkapi penutup kontrol serta diberi pipa hawate. Pengecoran kolom. Untuk melakukan pengecoran kolom, buatlah adukan campuran semen dan pasir dengan perbandingan 1 semen banding 5 pasir. Kemudian masukkan adukan ke dalam kolom, lalu ratakan bagian permukaannya. Pemasangan pipa air bersih. Pemasangan pipa air bersih harus sesuai dengan pengukuran. Ujung-ujung pipa harus bersih dari kotoran bekas pemotongan pipa. Pemasangan kusen dan jendela. Pada pemasangan kusen dan jendela, siapkan kayu kaso atau ray untuk menunjang kusen agar berdiri tegak. Pemasangan baja ringan. Pada saat pemasangan baja ringan, pastikan rangka baja ringan yang telah disusun benar-benar sesuai dengan pola desain yang telah ditentukan. Pemasangan atap genteng. Pemasangan atap genteng memerlukan reng apabila atap memiliki kemiringan yang cukup curam, dan pasanglah genteng secara bertahap. Plester dinding dan pengacian. Sebelum melakukan plester dinding, lakukan penyiraman pada dinding bata supaya adukan campuran melekat pada saat plesteran. Buatlah adukan dengan campuran adukan 1 semen banding 3 pasir. Lakukan plesteran dengan tebal 15-20 mm. Gosoklah permukaan dinding hingga halus dan rata dengan menggunakan roskam. Buatlah acian dengan menggunakan air dan semen. Lakukan pengacian tahap demi tahap. Pemasangan plafon. Pada saat pemasangan plafon, bahan yang digunakan untuk menutupi langit-langit adalah bahan kayu triplek dengan tebal 5 mm. Pemasangan keramik. Pada sebelum pemasangan keramik, ratakan permukaan tanah yang akan dikeramik. Lakukan perendaman keramik ke dalam air kurang lebih selama 1 jam. Buatlah pola dengan menggunakan benang, serta ketuklah permukaan keramik dengan palu karet untuk meratakan permukaan keramik. Dan tahap yang terakhir yaitu adalah tahap pengecatan. Tahap pengecatan dilakukan kurang lebih sebanyak 3 kali pengulangan. Lakukanlah tahap demi tahap agar warna yang dihasilkan rata.